Perkenalkan, saya Nur Hamid SPD, Kepala SMP Negeri 4 Pakuwojo. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023, saya bertugas di SMP Negeri 4 Pakuwojo. Dalam hari ini ada satu tugas dari Dinas Pendidikan berkenaan dengan tugas saya sebagai seorang kepala sekolah, yaitu melaksanakan award Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung membuat satu best practice. Untuk itu kami bersama teman-teman SMP Negeri 4 Pakuwojo menyimpulkan salah satu judul pada best practice kami, yaitu upaya peningkatan kualitas dan layanan pendidikan menuju suksesnya pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Perlu saya sampaikan bahwa SMP Negeri 4 Pakuwojo berada di daerah barat dari kota Tulungagung, yaitu di Dusun Boro, RT 6, RW 5, Desa Wonorejo, Kecamatan Pakuwojo. Kami memiliki tanah dengan luas sekitar 4.000 meter persegi dan bangunan seluas 872 meter persegi. Jadi masih banyak tempat yang bisa kami pakai nantinya untuk pengembangan sekolah, dalam hal ini sarana dan prasarana. Tujuan dari diadakannya best practice ini yang kami laksanakan ini diantaranya adalah satu, meningkatkan motivasi secara berkelanjutan untuk kepala sekolah khususnya di dalam SMP, kami sendiri dan teman-teman, agar mampu menciptakan kinerja yang lebih produktif lagi. Kemudian kami juga ingin mendorong inovasi dan kreativitas dari sebuah kepala sekolah jenjang SMP untuk menciptakan model-model baru dalam rangka melaksanakan supervisi dan tugas-tugasnya di sekolah. Selain itu juga menumbuhkan kebanggaan di kalangan bapak kepala sekolah jenjang SMP terhadap profesinya. Kemudian ada sifat mendiseminasikan pengalaman terbaik kepala sekolah kepada kepala sekolah yang lain, agar nantinya bisa, jika inovasi itu merasa bagus, maka bisa dilaksanakan di sekolah yang lain. Berikutnya adalah aturan dalam pelaksanaan lomba best practice atau award Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Di antaranya adalah yang pertama menjelaskan tentang dana BOS, yang kedua IKM. Di IKM itu ada diantaranya adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar.id. Kemudian di sampingnya lagi ada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah itu kita akan membahas alur, yaitu kerjasama dengan lembaga yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir lagi adalah penghargaan dari semua program yang sudah diberikan di sekolah. Demikian, mari kita masuk ke satu persatu dari apa yang akan kita bahas bersama di best practice SMP Negeri 4 Pakuwojo. Baiklah, kita masuk yang pertama, dana BOS. Penggunaan dana BOS itu sendiri sebagai dasarnya adalah rapot pendidikan yang sudah kita peroleh di tahun sebelumnya. Pada rapot pendidikan SMP Negeri 4 Pakuwojo itu ada beberapa yang memiliki nilai kurang atau di bawah kompetisi minimum. Di antaranya adalah literasi, numerasi, kemudian ada lagi yang satunya yaitu tentang pengalaman pelatihan Bapak dan Ibu guru. Itu pada saat BOS berikutnya kami sudah melaksanakan koordinasi, baik itu dengan satu tim, ya, tim BOS. Kemudian rencana kami untuk menyikapi tentang kemampuan literasi yang di bawah kompetensi minimum ini, kami mengadakan satu kegiatan yang kami namakan adalah GELAS. GELAS itu adalah Gerakan Literasi Anak Sempatno. Sempatno itu sendiri adalah sebutan dari SMP Negeri 4 Pakuwojo. GELAS
atau gerakan literasi anak Sempatno dilaksanakan setiap hari 15 menit sebelum pelajaran dimulai, di mana teknisnya anak-anak akan diberi kesempatan untuk meminjam buku ke perpus, kemudian membaca buku tersebut dan merangkum. Rangkumannya nanti setiap hari akan dicantumkan di buku, di mana buku tersebut tidak dibawa pulang, tetapi ada di sekolah, sehingga pada saat pelaksanaannya setiap hari tidak ada satu anak pun yang memiliki alasan bukunya tertinggal, jadi ada di sana. Kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan literasi selanjutnya adalah kami mengadakan satu gerakan yaitu pojok baca. Pojok baca ini kami lombakan, jadi seperti berlomba seperti itu di antar kelas. Kemudian anak-anak nanti berusaha untuk mengadakan pojok baca di pojokan kelasnya. Kemudian di situ terdapat tempat rak buku, tempat untuk membaca, dan buku-buku yang bisa dipinjam di perpustakaan. Kemudian sekolah sendiri juga mengadakan award atau penghargaan kepada anak-anak yang sering meminjam buku di buku perpus. Dan selain itu, untuk meningkatkan literasi pada tahun pembelajaran ini kami juga membelanjakan uang bos, beberapa uang bos. Dari uang bos itu sekitar 10% untuk pembelian buku untuk anak-anak. Kemudian untuk numerasi, program kami diantaranya adalah membuat satu bentuk rumus matematika yang akan disampaikan di masing-masing kelas. Kemudian rumus-rumus itu diciptakan sesuai dengan kreasi anak-anak, kemudian digantungkan di tiap kelas sesuai dengan yang dibuat dan sesuai untuk kelas tersebut. Rumus-rumus itu sering dilihat, pasti sering dilihat, sehingga anak tersebut akan selalu ingat. Misalkan rumus luas, panjang kali lebar, begitu. Kalau anaknya tidak paham, maka tidak akan bisa mengerjakan untuk mencari luas. Demikian selanjutnya. Kemudian dalam rangka untuk memajukan SMP Negeri 4 Pagerwojo, pada saat saya pertama kali datang ke sini, yang saya lihat adalah visi dan misi sekolah. Kebetulan visi dan misi sekolah itu ada beberapa yang sudah tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan pendidikan zaman saat ini. Maka dari itu saya berembuk dengan staf dan guru sepuh di sini untuk membicarakan masalah visi misi. Perlukah visi misi ini kita rubah total? Ternyata tidak. Kami hanya merevisi. Dan saat merevisi ini mengundang komite sekolah. Kemudian kami bersama-sama rapat, diantaranya adalah saya kepala sekolah, komite sekolah, kemudian staf, bapak ibu guru, perwakilan dari wali murid, kemudian juga ada dari anak-anak yang melaksanakan, perwakilannya dari OSIS, melaksanakan rapat. Visi misi itu bukan hanya slogan. Kita mencoba untuk membenahi visi misi tersebut, sehingga visi dan misi tersebut bukan hanya slogan, tapi sesuatu yang benar-benar kita rumuskan dan benar-benar kita sosialisasikan. Yang berikutnya adalah implementasi kurikulum merdeka, atau biasa kita menyebutnya dengan IKM. Seperti yang kita ketahui bersama, nanti di tahun 2024 seluruh sekolah di seluruh Indonesia harus memakai satu kurikulum, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Untuk itu sudah diberikan kesempatan oleh pemerintah 3 tahun sebelumnya untuk belajar, diantaranya menggunakan mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Ada 3 kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum tersebut. Akan tetapi kenyataannya di Tulungagung sampai saat ini adalah kota terendah dalam mengikuti IKM, SMP-nya terutama. Untuk itu, Dispendikpora Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mewajibkan seluruh sekolah untuk menggunakan IKM sebagai kurikulumnya. Dalam rangka itu, SMP Negeri 4 Pagerwojo bekerja sama dengan SMP Negeri 1, 2, dan 3 Pagerwojo dalam arti satu lingkup kecamatan untuk mengadakan satu workshop
atau BIMTEK, bimbingan teknis tentang IKM. Dikandung maksud supaya kita semua nanti pada saat tahun 2023 melaksanakan IKM, kita sudah tahu alurnya. Karena banyak sekali hal-hal baru yang ada di IKM. Tentunya ada kesamaan, akan tetapi ada beberapa yang berbeda di melaksanakan IKM itu. Nah, diantaranya kita mengadakan workshop pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka pada tanggal 13 Maret 2023 bersama SMA Negeri 1, 2, dan 3 Pagerwojo. Kemudian selain itu, kita SMP Negeri 4 Pagerwojo juga mengadakan satu pemantapan di mana pemanfaatan platform Merdeka Mengajar kita maksimalkan dengan menggunakan akun belajar.id, karena hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengakses banyak sekali platform di Kemendikbudristek. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar, dengan cara kita kontrol dari satu teman yang benar-benar menguasai, kemudian mengajak teman yang lain menjadi mentor sebaya atau tentor sebaya dengan teman lain, sehingga untuk pemanfaatan platform Merdeka itu nanti akan maksimal di SMA Negeri 4 Pagerwojo. Bapak Ibu guru melaporkan setiap kegiatannya saat membuka platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun belajar.id, dan dibuatkan diagram progresnya tiap minggu oleh petugas. Petugasnya adalah Bapak Hadi, di mana beliau juga menguasai IT, juga menguasai PMM karena sudah sering membuka PMM. Kemudian apa yang kita laksanakan ini pasti terekam oleh Kemendikbudristek. Yang berikutnya adalah P5, yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Di antara yang kami lakukan adalah ada aksi nyata di lapangan, ada juga yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang pertama adalah hari Senin, itu kita pakai untuk upacara bendera sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air dan menumbuhkan nasionalisme wadana. Kemudian samping itu setiap masuk kelas pertama kali pagi hari, anak-anak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap lagu Indonesia dan nasionalisme. Kemudian juga berdoa di awal pelajaran dan di akhir pelajaran untuk menumbuhkan rasa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kami juga menanamkan disiplin positif, ya, disiplin positif diantaranya adalah lomba kebersihan antar kelas yang akan kami laksanakan nanti dalam rangka untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan jalan anak-anak mengkondisikan lingkungan kelas dan di dalam kelasnya selalu dalam keadaan bersih, di mana akan diadakan penilaian setiap seminggu sekali. Seminggu sekali nanti akan ada penilaian dan ada tim, dan kelas yang dapat menjaga kelasnya bersih, super bersih daripada kelas lain, maka kelas tersebut akan mendapatkan satu bentuk reward dari sekolah berbentuk banner, di mana banner itu menunjukkan bahwa kelas tersebut dalam satu minggu ini adalah kelas yang terbersih. Jadi banner itu bisa berputar ke kelas lain manakala kelas lain mampu menyaingi, kemudian membuat kelasnya menjadi lebih bersih lagi. Kemudian ada budaya disiplin yang kami sampaikan di sekolah ini, ya, budaya disiplin itu dengan cara budaya untuk membuat satu kesepakatan kelas. Kalau dulu kita pernah ada namanya peraturan kelas. Kalau peraturan itu cenderung yang melanggar pasti ada hukuman. Akan tetapi kalau yang namanya kesepakatan kelas ini cenderung pada saat ada yang melanggar, ini adalah konsekuensi.
Jadi konsekuensi itu bedanya. Jadi kesepakatan kelas ini dilaksanakan di semua kelas, masing-masing kelas itu kesepakatannya tidak sama, tergantung dari kelas masing-masing keinginannya seperti apa. Kesepakatan kelas bersama dibuat bersama dan harus ditaati oleh kelas tersebut, anggota kelas tersebut. Kemudian juga ada diantaranya adalah memperingati hari besar agama yang sering kita laksanakan. Ini untuk menumbuhkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berbudi pekerti luhur. Kemudian ada lagi adalah hak anak yang kita berikan, yaitu melaksanakan beberapa ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler diantaranya adalah ada reok, ada bola voli, kemudian ada sholawatan, ya, dan juga kepramukaan. Bola voli itu sendiri dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu sore, dimulai pukul 3 sore. Kemudian untuk reok biasanya dilaksanakan hari Senin, Rabu, dan Jumat sore hari juga. Kemudian sholawatan dilaksanakan 1 minggu dalam 1 hari, dan pramuka dilaksanakan setiap hari Sabtu sepulang sekolah. Kesemuanya itu dipakai untuk melayani kebutuhan dasar dari siswa, yaitu melaksanakan satu hobi mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dewan Tolo diantaranya anak-anak harus merasa nyaman di sekolah, well-being di sekolah, ya, merasa aman dan nyaman. Maka kita mendeklarasikan deklarasi sekolah ramah anak, di mana ini adalah instruksi dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah kami laksanakan, yaitu anak-anak nanti terjamin dalam melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 4 Pak Purworejo, termasuk rasa aman, rasa nyaman di sekolahnya, well-being tercapai. Ada kerjasama kami dengan BNN. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Ini kita sudah melaksanakan kerjasama, diantaranya kita juga termasuk salah satu suksesornya. Narkoba musuh rakyat, narkoba musuh negara, narkoba musuh kita semua. Yang mencetak generasi 9 tanpa narkoba. Pak Purworejo siap untuk melaksanakan sekolahan yang bebas dari narkoba. Narkoba no, tandon air dan pemasangan sumur pompa. Ini dilaksanakan dengan kerjasama dengan wali murid 200 meter. Sehingga untuk mengangkatnya ke atas, naik ke atas itu membutuhkan 2 jet pompa. Kalau hanya satu tidak kuat, membutuhkan 2 jet pompa yang ditaruh di bawah dekat sungai, air sungai yang sudah diberi resapan, kemudian kita tarik ke arah atas sampai 200 meter. Nah, ini alhamdulillah sudah berfungsi sampai sekarang. Yang berikutnya adalah kerjasama. Wonorejo 1, SD Wonorejo 2, dan SD Wonorejo 3. Memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan visi dan misi sekolah. Kemudian mengharapkan bantuan juga arahan dari Bapak Kepala Sekolah termasuk guru kelas 6 mereka agar mampu untuk mengkondisikan supaya putra-putranya yang sekarang kelas 6 itu tetap mau untuk sekolah di SMP Negeri 4 Pak Purworejo. Banyak yang kami tawarkan termasuk visi dan misi sekolah, dan kita bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMP Negeri 4 Pak Purworejo. Instansi lain, yaitu misalkan dengan Polsek, dengan Koramil, ada lagi dengan Puskesmas. Nah, ini dengan Polsek dan Koramil kami melaksanakan kerjasama biasanya di awal tahun ajaran baru dengan menggandeng Polsek dan Koramil untuk melatih anak-anak melaksanakan LBB, latihan baris berbaris. Dan juga dalam kesempatan tertentu kita mendatangkan lalu lintas yang baik bagaimana, kemudian tentang kenakalan remaja yang seperti apa. Yang kami juga bekerja sama dengan Puskesmas
Pagerwojo. Puskesmas Pagerwojo memiliki beberapa macam kerjasama dengan kita, diantaranya adalah membebaskan anak-anak dari stunting, kemudian cek gula darah anak-anak, kemudian cek gizi anak-anak, dan kesehatan mulut dan gizi. Nah, ini kegiatan ini kami kondisikan bersama dengan waktu yang kita tentukan, dan mereka datang ke sekolah untuk melaksanakan Bangkit Jawa Bali. Ini bergerak di bidang kelistrikan, menyuplai listrik Tulung Agung. Kami mencoba mengajukan beberapa proposal, diantaranya adalah tugas kepala sekolah adalah melaksanakan penilaian, yaitu supervisi kepada Bapak dan Ibu guru, mengetahui sejauh mana persiapan Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana cara pembelajaran Bapak dan Ibu guru di kelas. Kemudian yang terakhir adalah refleksi kerjasama, sehingga kedepannya pembelajaran itu semakin bagus. Saya laksanakan untuk teman-teman mulai dari awal, yaitu pengecekan atau melihat RPP yang digunakan, rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan. Setelah itu saya masuk ke kelas untuk melihat bagaimana cara mengajar Bapak dan Ibu guru. Sudahkah sesuai dengan RPP-nya? Sudahkah sesuai dengan apa yang tertulis di RPP-nya? Demikian. Setelah selesai, apa kekurangan dan kelebihannya akan saya sampaikan pada saat pertemuan berikutnya. Diharapkan setelah ada refleksi seperti itu dan ada tindak lanjut seperti itu, untuk tahun depannya, untuk kedepannya semakin bagus, dan jika pembelajaran dilaksanakan dengan bagus, maka kualitas pendidikan semakin bagus pula. Rapat dinas kami mengadakan setiap bulan 1 kali. Gunanya untuk apa? Di antara rapat dinas itu adalah informasi kedinasan yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru terkait informasi dari Dinas Pendidikan, kemudian termasuk informasi kegiatan sekolah, agar tidak terjadi miscommunication, ya, tidak terjadi antara Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah, sehingga setiap pekerjaan, setiap kali apa yang menjadi tugas dari Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru bisa berjalan dengan lancar. Demikian ringkasan best practice dari SMP Negeri 4 Pagerwojo. Tentu masih jauh dari kata sempurna. Kami termasuk sekolah kecil, berada di pegunungan, akan tapi kami tetap berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, membuat generasi yang luar biasa, generasi penerus yang luar biasa, yang mampu berbicara baik di tingkat regional, nasional. Terima kasih ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.